Tapi yang justru saya khawatirkan adalah ya semoga tidak ada ya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo, spesial edisi sepak bola yang selalu setia membahas tim nasional kita, Indonesia, Garuda. Oke, kali ini masih juga belum move on dari pembahasan tentang Bahrain. Dan ini eh, adalah sebagai dampak atau efek dari serangkaian atau serentetan peristiwa ya, mulai dari sejak pertandingan, berbagai keputusan kontroversial dari Ahmed Al-Kaf sebagai wasit pada waktu pertandingan Bahrain dan Indonesia kemarin, waktu di Bahrain ya sebagai tuan rumah, dan kemudian atas ketidakpuasan itu kemudian netizen Indonesia menyerang dengan dari berbagai arah, termasuk menyerang media sosial, web, dan seterusnya, termasuk apa ya namanya itu, Google Maps. Itu semuanya diserang, dan termasuk para pemain juga menjadi sasaran karena memang tidak hanya soal wasit ya ketika di lapangan, tapi ulah dari pemain-pemain Bahrain ini kadang-kadang juga agak nyinetron ya, atau ada banyak dramanya begitu. Sehingga kemudian ini yang mungkin kejengkelan ini yang dituangkan ya, dicurahkan oleh para netizen, supporter, fans tim nasional Indonesia. Dan saya pikir kemarahan-kemarahan seperti ini itu wajar karena saya sendiri juga jengkel ya. Saya secara personal dari pertandingan itu sangat jengkel, jengkel banget saya. Tapi bagaimanapun juga, seperti video yang saya buat sebelumnya ya ketika membahas tentang Sintayong, bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kemarin saya mengkritik Sintayong soal overconfidence, dan kemudian saya juga secara balance memberi feedback juga buat para netizen yang mengkampanyekan STI out itu juga berlebihan. Jadi artinya overconfidence itu tidak bagus karena berlebihan. Maka kalau kita mau konsekuen, gerakan STI send out juga STI out itu juga berlebihan gitu ya. Jadi kita tidak bisa, atau tidak baik lah kalau berlebihan. Dan ternyata efek dari tindakan-tindakan berlebihan itu juga terjadi atau jadi satu tema ini ya, tentang pembahasan dengan topik sikap atau perilaku yang berlebihan, yaitu sikap dari kita ya. Nah, saya tidak bilang netizen itu sebagai pihak lain, tapi saya juga termasuk di dalamnya. Mungkin sikap kita itu juga sangat sangat berlebihan ya. Meskipun buat saya itu tetap tetap menunjukkan apa istilahnya itu, kehormatan, harga diri kita sebagai negara gitu ya, yang kemudian didikte atau banyak dikuasai atau justru dianaktirikan oleh EFC atau AFC, yang seharusnya fair, adil untuk seluruh negara anggotanya, tapi ternyata ya karena memang ketuanya atau presidennya adalah dari Bahrain, dan jajaran-jajaran elitnya juga dari negara-negara Timur Tengah dan beberapa negara lain juga sebenarnya ada, tapi sayangnya perwakilan dari Indonesia tidak berada di posisi yang elit gitu ya, tidak ada di situ lah ya, tidak ada. Nah, ini juga bisa menjadi apa ya, menjadi satu poin yang perlu dievaluasi, bahwa kayak sama ya, kayak perang zaman dulu ya. Ada konfrontasi, ada diplomasi. Mungkin sampai melahirkan aliran ya. Kalau dulu di zaman perang kemerdekaan dulu, ada aliran yang eh, apa pro dengan diplomasi, karena bagaimanapun juga kita itu kalau ngomong power di atas kertas itu ya, penjajah kita kuat pada waktu itu ya. Sehingga diplomasi itu penting. Artinya kalau secara fisik atau perang itu tidak memungkinkan ya kita melakukan diplomasi. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa diplomasi itu justru merendahkan harga diri dan seterusnya. Tapi saya pikir
dua-duanya penting ya. Jadi pengaruh kita di EFC itu juga sebenarnya perlu ada di sana, sehingga kalaupun kita tidak bisa atau dalam waktu dekat ada orang penting kita di sana, ya minimal kita menjalin relasi secara positif dengan mereka sehingga suatu saat ketika terjadi problem-problem seperti ini tuh kita masih bisa bicarakan atau kita masih dilihat lah atau dipandang. Nah kan rasanya juga agak sakit hati ya kemarin ketika surat kita disepelekan, suratnya PSSI ya, disepelekan, tidak begitu ditanggapi sama Bahrain. Ketika kok tidak selalu ditanggapi sama Bahrain, tidak ditanggapi sama AFC, dan tapi ketika eh, Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan tuntutan atau permintaan bahwa pertandingan melawan Indonesia nanti tidak diselenggarakan di Jakarta, tidak diselenggarakan di Indonesia, tapi di tempat netral, itu eh, kemudian apa ya, direspon dengan positif gitu loh. Meskipun belum ada keputusan, tapi itu direspon dengan positif. Itu kan menunjukkan memang ada perbedaan. Ya mungkin ini bisa jadi bahan refleksi. Mungkin satu sisi kita tidak terima dengan itu dan memang kalau mau saya ya, mau jujur ya itu memang agak pilih kasih ya menurut saya ya. Jadi tidak fair, tidak adil ya perlakuan AFC terhadap anggotanya. Tapi di sisi yang lain itu jadi bahan refleksi bahwa punya relasi, punya apa pengaruh itu juga penting ya di AFC ya untuk kelanjutan persepak bolaan kita ke depan. Bukan berarti kita mau main curang atau main belakang atau main orang dalam, tapi itu akan menyajikan atau memberikan jalan buat kita itu untuk lebih didengar. Atau minimal kita bisa membicarakan persoalan kita. Jadi tidak secara sepihak kita itu diperlakukan sebagai objek. Tapi ketika kita punya suara, punya peran, punya relasi, koneksi, itu artinya minimal kita didengarkan ketika kita berkeluh kesah atau menyatakan problem kita atau keberatan kita. Minimal di situ. Jadi bukan mau main curang, main orang dalam, enggak. Jadi bahan refleksinya di situ sebenarnya. Tapi di sisi yang lain ini kan netizen sudah kadung jauh ya, sudah kadung panas banget dan itu buat saya wajar karena saya sendiri juga jengkel. Tapi mungkin kita lihat ya situasinya. Kita tidak tahu perkembangannya nanti dari laporan atau permintaan Federasi Bahrain ini ke AFC, apakah kemudian berujung kepada sinyal-sinyal positif bahwa kayaknya akan ke arah dikabulkan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Mungkin barangkali saja kalau kita pakai analogi perang tadi, antisipasi yang akan kita lakukan itu tidak harus mengangkat senjata kali ya, tapi mungkin ada upaya untuk diplomasi. Jadi kalau dari dua cara kita berjuang tadi ada mengangkat senjata atau berdiplomasi. Jadi mungkin kita butuh sekarang berdiplomasi. Kalau dalam situasi yang genting ini kita harus berperang dengan kondisi kita yang lemah, sama kayak yang tadi saya bilang bahwa penjajah kita di zaman dulu ya, di zaman dulu itu kan kuat banget, maka kita tidak bisa menggunakan satu cara, yaitu dengan mengangkat senjata dan bermain fisik. Wong senjatanya aja masih kalah ya, sehingga kita perlu dua jalur. Nah, dalam kondisi genting seperti ini, ketika kita analisis kekuatan dan yang paling memungkinkan adalah diplomasi dengan kekuatan atau pengaruh Erick Thohir di di FIFA, maka sangat mungkin kita melakukan diplomasi juga dengan Bahrain maupun dengan AFC, dengan dimediasi oleh FIFA dan saat diplomasi itulah kita mungkin mempunyai peluang lah untuk menjamin atau mengatakan atau bikin statement bahwa Indonesia menjamin keamanan Bahrain beserta seluruh pemainnya untuk bisa sangat nyaman berada di Indonesia. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua memang kayak begini ini butuh kebesaran hati ya. Oke lah kita tersakiti ya, kita tersakiti. Tapi hal itu sudah terjadi dan hal itu tidak bisa diubah. Maka yang perlu kita tatap atau bisa kita perbaiki adalah ke depannya.
Berarti kalau dalam waktu dekat ini kita tidak bisa berperang, maka kita harus berdiplomasi. Artinya, ya itu tadi, tunjukkan bahwa kita akan menjamin Bahrain, seluruh timnya itu akan nyaman dan aman berada di Indonesia. Dan ini tidak bisa hanya eh, dari satu sisi komitmen, misalnya hanya dari federasi atau dari PSSI saja ya. Tapi kita sebagai fans juga perlu berkomitmen bahwa kita harus tunjukkan kita tuan rumah yang baik, kita bisa hangat dan bisa bersahabat. Mungkin saja, karena saya yakin ya, Bahrain ini manusia juga kan, si apa namanya, pemainnya, ofisialnya, bahkan mungkin bapak-bapak di AFC sana yang mungkin sebagian besar adalah eh, apa orang-orang Timur Tengah atau bahkan malah presidennya orang Bahrain, mereka itu sebenarnya manusia juga yang punya hati. Kita tidak pernah tahu. Setiap orang itu kan hatinya itu kan kepekaannya beda-beda ya. Artinya kita tidak pernah tahu kapan, saat di mana, saat seperti apa hati itu bisa tersentuh. Ya memang ini kan banyak kepala ya di Bahrain ini. Artinya ada pemain banyak, sebegitu banyaknya pemain, official, tim pelatih mereka itu kan banyak sekali kepala di situ. Artinya banyak orang lah di situ. Sehingga kita tidak pernah tahu eh, pada saat apa dan kapan hati mereka bisa tersentuh. Mungkin bisa jadi dengan kebaikan hati kita terbuka menyambut mereka dan malah seperti orang yang berjiwa besar lah ya. Atau malah mungkin harusnya kita memang berjiwa besar, apa yang sudah kita lalui dan sudah terjadi, itu biar tidak terjadi lagi gitu loh ya. Biar tidak terjadi lagi, mungkin salah satunya adalah dengan diplomasi atau kita bersahabat. Dan dengan begitu mungkin barangkali saja, yaitu tadi ada hati yang tersentuh di situ. Mungkin tidak, misalnya taruhlah seluruh kru official itu ada 50 orang gitu ya dari Bahrain. Kita mungkin bisa menyentuh cuma 10 orang, tapi 10 orang ini bisa saja menularkan ke temannya, bercerita ke temannya. Sama kayak kemarin, Omar Al-Ali ya, wasit dari Uni Emirat Arab yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Cina kemarin, yang dia berangkat dengan ketakutan dan kekhawatiran, dan kemudian ketika dia bertindak adil, apa yang dilakukan oleh netizen Indonesia? Mereka sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Omar Al-Ali. Nah, Omar Al-Ali kan akhirnya bisa menyatakan atau menceritakan kesannya bahwa orang Indonesia itu hangat, orang Indonesia itu ramah. Karena apa? Karena Omar Al-Ali telah bertindak benar atau baik. Nah, berarti kan itu bisa bisa jadi bahan cerita yang mungkin bisa didengarkan oleh Bahrain. Belum lagi tim Irak yang juga menyatakan bahwa orang-orang Indonesia itu baik, hangat, menyambut, bersahabat. Itu juga mungkin perlu perlu sampai ke telinganya AFC atau ke telinganya Federasi Bahrain. Jadi kita tidak selalu konfrontasi dalam semua hal. Mungkin saatnya dalam kondisi genting ini kita harus analisis kekuatan sehingga eh, kita jadi apa ya, minimal kita menggolkan berhasil menyelenggarakan Indonesia lawan Bahrain itu di Jakarta atau di GBK. Karena sayang sekali ya kalau tidak bisa bertanding di sini. Ini bukan cuma soal ngomong supporter yang banyak ya, atau dukungan yang kuat dari supporter, tapi juga ini soal banyak hal itu loh ya, yang dihidupkan oleh sepak bola, termasuk perputaran uang, ekonomi, ya, belum lagi penonton, penjual di sekitar situ. Kita harus bertindak adil juga kepada mereka gitu ya. Nah, itu saya, yang dari saya ya. Ini pastinya tidak semua netizen atau fans sesuai atau berkenan dengan sikap seperti ini. Tapi eh, ya ini saya tidak sedang berstrategi atau apa, tapi ya memang ada bagian strateginya di situ. Tapi secara personal saya memang lebih suka sesuatu itu sesuai porsinya dan tidak berlebihan. Itu aja sih sebenarnya. Dan ada kalanya kita tahu apa yang tidak bisa diubah gitu loh, kayak gitu ya. Dan sesuatu yang masih bisa dibenahi kayak gitu. Itu kalau dari saya. Tapi yang justru saya khawatirkan itu justru sekarang, misalnya loh ya, kalau kita bisa bersikap hangat dan terbuka kepada mereka, yang justru saya khawatirkan adalah ya semoga tidak ada ya, tapi nanti teman-teman untuk menjamin bahwa hal ini tidak terjadi itu adalah kita harus bersatu, kita harus berkomitmen ya.
ketika kita berkomitmen misalnya menyambut Bahrain dengan hangat, yang saya khawatirkan justru musuh-musuh dari dalam. Orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan PSSI, atau mungkin hatersnya pemain atau Sintayong, itu yang saya khawatirkan. Misalnya kita punya komitmen nih, tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, ternyata ada oknum, ada penyusup atau apa yang memang tidak senang dengan kemajuan tim nasional dan kemudian atau tidak suka dengan Sintayong gitu misalnya, atau tidak suka dengan Pak Erick Thohir barangkali, tidak suka dengan PSSI barangkali, dan kemudian melakukan upaya-upaya untuk mensabotase dan seterusnya. Itu yang justru malah saya khawatirkan. Mensabotase dengan maksud ya membuat image buruk atas persepak bolaan PSSI, dan itu semoga tidak terjadi. Naudzubillah, semoga tidak terjadi. Dan untuk bisa menjamin itu tidak terjadi, ya lagi-lagi kita kembali kepada komitmen kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Itu aja sih dari saya. Mohon maaf kalau memang ada yang tidak berkenan dengan sikap saya ini, tapi ya ini sikap saya yang paling murni ya. Artinya ada kalanya semua hal itu harus dianalisis secara objektif, dan sesuatu yang berlebihan itu memang harus direm ya. Demikian dari saya, dan tetap cintai timnas kita, apapun yang terjadi, apapun hasilnya, jangan bikin mereka justru tambah kacau dengan situasi ini, dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan tindakan kita yang mungkin bisa saja kelewat batas. Termasuk saya ini ya, ini pengingat buat saya. Bukan berarti saya ngomong kepada fans itu saya dan Anda atau saya dan kalian, tapi termasuk saya juga karena saya adalah fansnya tim nasional Indonesia. Kita semuanya adalah Garuda. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.